Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar. Fa'ankadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim. Wa sallallahu Rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan puja dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Rahman dan Tuhannya Rahim. Limpahan rahmat, nikmat, qudrah dan wafaqah daripada Allah mengantarkan kita di tanggal 6 Desember 4 Jumadil Akhir ini, di hari Jumat yang mulia ini. Berkenan kita hadir di rumah Allah, Masjid Syifaul Qulub yang kita cintai ini, dalam rangka berubudiyah, beribadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman dan Islam tetap Allah teguhkan dalam hati kita. Selawat berangkai salam kita sanjungkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sepanjang hayat di kandung badan selama kita hidup sunnah beliau kita amalkan dan selawat kita panjatkan. InsyaAllah pada hari kiamat nanti, yaumu la yanfa'u malun walal banun, hari yang tidak berguna pangkat, jabatan, harta, benda, anak cucu, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin rabbal alamin. Kaum muslimin sinajwa rahimakumullah, mengawali khutbah kita pada hari ini ingin negatif sampaikan bahwa Imam Syafi'i lahir di pesisir tanah Arab bernama Ghuzzah, yang lahir pada tahun 150 Masehi, 150 Hijriah. Imam Syafi'i kana waladathu ummuhu yatiman. Imam Syafi'i lahir ayahnya sudah meninggal dunia, artinya dalam keadaan yatim. Keyatiman Imam Syafi'i, ibunda yang mesti bekerja keras dalam menghidupi beliau, dan beliau ibunya berprofesi sebagai pedagang jualan kecil-kecilan. Begitu kan ngalasnya istilahnya perengge kecil-kecilan begini istilah. Pada suatu hari
ibunda Imam Syafi'i berangkat ke pekan atau ke pajak dalam rangka berjualan. Dan Imam Syafi'i tentu pada waktu itu belum menjadi imam. Syafi'i kecil dititipkan pada bibiknya, artinya tukang wakna dititip ke bedi-bedi. Sewaktu ibunya di pekan atau di kedai, tiba-tiba Imam Syafi'i menangis karena kelaparan. Melohi ke Imam Syafi'i dia, roh bibik nenda, gat hari ini memangan sejenis kacang goreng begitu menceralas. Hari ini memangan kacang goreng. Sehingga Imam Syafi'i ini gue besar gat ndak nangis-tangis. Pada cerita, kembali ibu dari pekan, dari pajak, sampai ke rumah. Ceritakan bibiknya, wahai edeku, jadi menceralas. Anak beri kunen dage tangis kerana melohi kapna. Lantas gak kuri yang makan kacang goreng. Jadi berkata bibiknya berambil Imam Syafi'i. Apa yang kejadian setelah itu? Apa yang kita tahu kejadian setelah itu? Oh, ambil Imam Syafi'i dia gak angkatna anak-anak lagi. Kidingnya ahli datas awi atau babahna ahli teruk. Sehingga seluruh barang yang dimakan tadi termuntahkan oleh Imam Syafi'i. Kacang goreng saya kena wak lagi ke muntah kerina. Sungguh nedena wahai edeku kuni pul pikiran juga begini mahan begini macam alas. Apa dijawab? Wahai edeku, anak saya ini saya sanksi. Jangankan memakan barang yang haram, barang syubhat pun tak kurang mengetukuna. Saya berkeyakinan bahawa kacang goreng sekarang uraikan ini bukan barang haram. Tapi saya ragu, mungkin terkontaminasi dengan barang syubhat. Lebih baik saya keluarkan dia dari perutnya, ulang pergi menjadi darah dagingnya. Begini mungkin amin. Kaum muslimin rahimakumullah, apa perlunya cerita ini kita review kembali di kesempatan ini? Kaya perlunya cerita ini kita ulihi tulai ni handa. Jawabnya adalah pilkada sudah selesai. Pilkada sudah selesai 27 November. Itu sudah selesai lebih kurang seminggu yang lewat. Tapi tahukah kita relung-relung pilkada itu apa? Salah satu adalah, menurut cerita orang, aku sebenarnya tak kira, dalam kegiatan pilkada itu beredar duit lebih dari 100 miliar. Diberikan kepada para pemilih. Diberikan kepada para pemilih 100 miliar. Yang sangat kita sayangkan adalah 100 miliar yang dihambur ke Aceh Tenggara Anda, tidak ada perubahan ekonomi yang signifikan apa-apa, maka IP. Andaikan 100 miliar ini kita beli kepada sawah, yang sawah ini kita gulir penduduk Aceh Tenggara, sehat kita engkau. Rekan berjemu. Kecamatan Lawi Bulan juga tidak kurang dari 2 miliar duit beredar di sini. Tidak ada perubahan signifikan apapun, tidak ada cerita. Laos tukar baju segala macam habis uang 500. Laos begitu saya habis uang 1 juta selesai. Ini tanda bahwa keberkatan tidak ada pada uang itu. Enda tanda bahwa keberkatan tidak ada pada uang itu. Di Aceh Tenggara pilkada sung dimulai antara pasangan Pak Armen dengan Pak Sanu pada waktu itu. Khatib masih aktif sebagai kepala dinas dan Islam pada waktu itu. Masalah pemberian uang namanya serangan pajar. Orang masih malu-malu dengan uang semacam itu. Melu Tonggala cerita masalah duit serangan pajar. Pada hari ini bukan serangan pajar.
Tapi serangan tulis ngobo kelana. Ni pajak kopi cerita duit, di sana cerita duit, dan orang yang berkompeten pun seolah-olah diam dan tutup mata dengan peristiwa itu. Akhirnya kapan duit yang sudah kita makan keluar dari perut kita kembali? Digan uang yang sudah kita makan, kita kembali itu. Oh, ini kan sen rakyat segala macam itu. Dari mana menyatakan itu sen rakyat? Di mana mengatakan itu uang kita bisa kita makan? Sekalipun barangkali orang tidak mengatakan haram, tapi belum ada yang menghalalkan makan semacam itu. Ini yang perlu kita renungkan. Justru karena itulah, kapan Aceh Tenggara menjadi baik? Kapan anak-anak kita menjadi baik? Kapan kita ini menjadi baik? Yang kita makan bukan barang yang baik, tapi barang yang tidak baik itu masuk ke dalam perut kita. Nauzubillah min dzalik. Pada suatu ketika, ada sahabat Rasul bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang panglima perang, mengadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah resep yang paling mujarab supaya doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kai kiru-kiru si kubahani ya Rasulullah, karena makbul doaku begini macam alas. Jawab Rasul, tif mat amaka ya zam. Jaga makan wahai Sa'ad. Jaga makan wahai Sa'ad. Ulang sembarang mangan. Gula dicuri sama gula dicari sama warnanya dan sama rasanya. Tangkope gula emis, tukope gula emis. Tapi side effect dalam kehidupan kita itu sangat berbahaya. Oleh kerana itu, ini naik ke mata kawil ke ketuka, tarik kahir rut, tarik keluar rut, barang sogok ngau kita pangan. Akhirnya adalah taubatlah kita kepada Allah. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah kita ulangi. Coba lo tu lagi jarinda, gelana milih pengulu gelana pilkades serentak. EDB pengira aku nembong ada duit. Hati-hati kita. Karena sesungguhnya barang yang haram itu sangat signifikan merubah pola pikir kita. Di barang yang haram kita makan, kata Rasulullah, Allah menjelaskan para sahabat pernah berjalan di padang pasir yang tandus. Makanan sudah habis, minum sudah habis, dia berdoa kepada Allah, kata Rasulullah, ketera menerima Tuhan doanya. Bajunya barang yang haram, pangannya barang yang haram, minumnya barang yang haram, tidak akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indahnya kita harapkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum innahu wal ghafurur rahim.